2:30 ya. Oh iya, Ruli, oke, udah boleh. siap, Ruli? Oke, siap. Oke ya. Wow. Oke. Ini udah dibahas sebenarnya, baru tapi dari Mbak Intan. Mbak Ruli, kalau postingan yang jelek atau lama karena prosesnya mulai aja dulu, sebaiknya dihapusnya kapan, Mbak? Oh, oke. Makasih Mbak untuk pertanyaannya. Lama-lama dihapusnya setelah kita mulai dengan postingan yang baru dulu aja. Ya, kita mulai dengan postingan yang baru, postingan yang lama bertahap, menghapusnya bertahap. Jadi satu-satu bertahap, jangan sekaligus gitu. Jadi kita mulai dengan postingan yang baru, dengan pelan-pelan nanti kita hapus yang menurut kita memang ini nggak pantas deh, udah nggak masuk deh, udah nggak sesuai sama tujuan dari akunnya deh gitu Mas Hatta. Iya, oke ya. Cara cek akun sudah terkonfirmasi atau belum gimana? Cara cek akun sudah. Oh iya, di edit profil. Kalau dia di edit profil, diklik ya, nanti ada bagian email sama HP-nya. Di situ kalau di sampingnya ada kayak button, ada kayak keterangan confirm atau konfirmasi email, konfirmasi nomor HP itu belum dikonfirmasi berarti. Tapi kalau udah nggak ada keterangan apa-apa itu berarti udah konfirmasi. Siap. Ini Mas Novandi nanya, Mbak, gimana cara kita mencari atau membuat hashtag yang sesuai dengan produk kita? Dan bagaimana menyesuaikan postingan dengan hashtag? Keren nih pertanyaannya, Mas Novandi. Oke, gini Mas siapa tadi? Novandi. Mas Novandi, ya, bagus pertanyaannya ya. Gini, kalau untuk penggunaan hashtag sendiri, saya selalu bilang ke tim member saya bahwa product knowledge ya dari apa yang mau kita sampaikan, dari apa yang mau kita sharingkan. Misalkan produk, berarti kita harus memahami product knowledge dari si produk itu sendiri dulu. Karena dengan kita paham product knowledge-nya, kita akan lebih mudah membuat kata kunci yang sesuai dengan produk itu. Gitu. Jadi beberapa member kalau ke saya selalu bilang kalau dari kalian belum paham atau bahkan nggak bisa mencari nih hashtag apa yang sesuai dengan produknya untuk mencari kata kesulitan. Ya maaf kalau saya harus bilang berarti kalian belum memahami product knowledge dari apa yang kalian jual gitu. Dan dari mereka seringkali memang nggak paham dengan produknya sendiri gitu. Jadi cara paling gampang adalah pahami product knowledge-nya dulu gitu. Kemudian apa tadi yang kedua? Memaksimalkan hashtag di postingan. Memaksimalkan hashtag di postingan. Sebenarnya sama yang tadi sesuai dengan product knowledge-nya, cuman untuk memaksimalkannya ini bisa lebih spesifiknya. Kalau misalkan kayak jual dompet gitu, dompet kan macam-macam, entah dompet kanvas, dompet kulit, ya, dompet Bandung gitu, dompet lokal gitu, atau bisa ditambahkan dengan memaksimalkan dengan lokasi, karena kalau banyak teman-teman yang dropship, jangan menggunakan hashtag menggunakan lokasi di mana teman-teman tinggal, tapi dari mana produk itu dikirim, itu bisa lebih maksimal biasanya Mas Ata. Gitu. Oke, nih Mas Vera atau Mbak Vera ya. Gimana caranya agar buyer itu mengklik tombol CTA-nya ya, Mbak? Ini sebenarnya PR ya. PR bagi banyak seller sebenarnya. Jadi memang untuk call to action-nya harus menarik. Kayak misalkan tadi yang saya contohkan adalah dengan spam like supaya dia mau like gitu kan postingannya. Nah, berarti untuk buyer mau klik WA atau mau klik pesan biasanya ini promo atau diskon khusus bagi mereka yang order lewat WA. Ya. Khusus promo khusus atau potongan khusus bagi mereka yang order lewat WA, atau nanti ketika di WA kita akan dapat kupon atau potongan harga untuk di pembelian berikutnya. Kayak gitu sih biasanya. Oke, ini dari Mbak Yuli, sharing konten milik orang lain boleh nggak, Mbak?
sharing konten milik orang lain, repost ya berarti ya. Boleh-boleh aja asal mencantumkan sumbernya. Oke. Ini Gitu. pertanyaan paling banyak tanyakan. Efektif nggak kalau nge-link dari Facebook? Efektif nggak jika postingan? Kurang sih, karena apa ya, bisa dibilang dari habit dari si Instagram sama edukasi di Facebook itu sebenarnya menilainya kurang efektif, karena kalau di postingan dari Instagram ke Facebook itu kan pasti ada hashtag juga kan, karena kita menggunakan hashtag kan posting di Instagram itu, jadi kurang efektif kalau buat aku sih. Kurang efektif ya Mbak, oke. Nih ada nih, nggak ada namanya, nama handphone doang. Nanyanya, Mbak kalau nambah follower cepet itu pakai apa ya? Mau cepet-cepet aja nih Mas ya. Nambah followers cepet tapi yang cara nggak disarankan sebenarnya banyak, cuman di sini kita cara yang memang udah terbukti dan memang aman untuk jangka panjang aja. Rajin posting, ya, rajin posting, konsisten posting, udah cuman itu aja sebenarnya, dan gunakan hashtag itu tadi, udah cuman itu, rajin posting menggunakan hashtag gitu. Oke, dari Pak Heri, Mbak Ruli lebih powerful posting di story atau di feed ya? Powerful posting di story atau di feed? Dua-duanya powerful, asal tadi semuanya balik lagi ke konsistennya. Cuman kalau ini sih sebenarnya tipe postingannya itu beda ya. Kalau di feed itu bisa lebih ke edukasi tentang produknya. Kalau di story itu kan posting, ini khusus konteksnya, saya kasih contoh di akun jualan ya. Di di feed itu menggunakan edukasi produknya, tapi di story kalau memang jualan itu adalah kita posting pada saat pakai produknya. Jadi bukan sekedar teori dari edukasi produknya. Ya, kalau di story ke pakai produknya gitu. Sama-sama powerful. Oke, ya. Ini Mas Yusuf nanya, Mbak, mohon penjelasannya kembali di contoh bio di tulisan spam like free. Ini cara kerjanya gimana ya, Mbak? Spam like free. Oh, oke. Jadi bagi siapapun yang nge-spam like, kasih like ke setiap postingan, yaitu bahasanya adalah spam like. Jadi ngasih like di setiap postingan ya. Like yang banyak, misalkan postingan ada 100 gitu. Dia like 25 atau 50 itu juga udah termasuk spam sebenarnya. Jadi dia nge-like 20 sampai 30 postingan ya. Itu nanti akan dipilih, itu ada aplikasinya sih untuk memilih pemenang gitu ya. Jadi nge-spam like, kasih like ke banyak postingan, jadi dia nanti akan dapat free produk kayak gitu. Jadi ini untuk meningkatkan interaksi aja sih. Dia cuma kasih like tapi nanti bisa dapat potensi untuk dapat bonus kayak gitu. Jadi sebagai salah satu cara untuk promo gratis produk kita, jadi kayak semacam endorse gitu jadinya ya. Kayak gitu. Oke. Cara posting carousel atau microblog tadi bentuknya gimana ya? Ini dari Mas Andi. Oke, cara postingnya posting multiple ya. Kalau mau posting di Instagram, posting yang single image berarti cuma satu. Kalau posting carousel atau microblog itu berarti pilih yang multiple. Jadi kita bisa pilih sampai 10 gambar gitu. Baru nanti kita urutkan ya, mana yang pertama, kedua, ketiga sampai 10 ya, kita pilih menggunakan fitur multiple. Ketika kita mau posting nanti ada pilihannya kok Mas. Kita nyari gambarnya, nanti ada keterangan multiple, itu diklik aja. Gitu. Oke, ya. Mbak Ruli kasih contoh dong tentang link WhatsApp beda dengan WhatsApp biasa. Itu seperti apa ya? Maaf nih pertanyaan sederhana. Ini kayaknya banyak, tadi ada beberapa pertanyaan, makanya saya bacakan nih Mbak Ruli. Silakan. Oh iya, oke. Contoh link WhatsApp itu, kalau tadi saya menggunakan Bitly ya, biasanya itu yang kayak wa.me/nomornya, itu juga link WhatsApp. Ya, terus sekarang udah banyak
shortling kayak gitu sih. Bedanya dengan WA biasa nggak ada bedanya, cuman ini menggunakan format aja gitu, dan ini menggunakan short link, jadi nggak langsung kelihatan nomornya, tapi ketika kita klik link WA-nya, nanti akan muncul custom message-nya, jadi pesan yang sudah di custom, jadi langsung masuk ke WA kita. Memang WA-nya WA di custom aja linknya gitu. Siap. Dari Mbak Siti, Mbak gimana kalau produk jualan kita banyak, tapi nomor handphone cuma satu? Kan tadi dibilang sebaiknya satu akun, satu username, 10 nomor handphone dan alamat email. Nah ini gimana Mbak? Oke, kalau produknya banyak tapi masih dalam satu misalkan fashion, ada sepatu misalkan, ada baju, ada hijab, itu kan banyak juga kan tuh. Kalau masih dalam satu kategori bisa dibikin di dalam satu akun aja. Ya, tapi kita punya produk yang beda-beda kategori, itu memang mau nggak mau kita harus punya banyak akun per kategori. Ya, jadi kalau maunya cuman kalau kita nggak punya SDM-nya, kalau kita nggak punya waktunya, bikin aja satu akun pribadi atau akun publik yang bisa mencakup semua kita. Gitu. Jadi ini memang agak, kalau banyak produk memang nggak cuman gimana repot cara iklannya ya, tapi cara optimasi akunnya itu juga memang butuh tenaga dan butuh waktu. Jadi kalau mau cuman satu akun, bikinnya adalah akun publik. Akun publik itu kayak akun resep, akun-akun ya, atau bikin akun branding, akun personal untuk branding sebagai pebisnis, kayak yang akun saya tadi. Ya, jadi ketika kita udah membranding diri sebagai pebisnis, jadi kita mau jualan apapun itu masuk tanpa kita harus punya banyak akun, gitu. Jadi supaya nggak harus punya banyak nomor dan banyak email ya, karena memang itu adalah syarat utamanya Instagram ketika punya banyak akun soalnya. Jadi itu udah nggak bisa diganggu gugat, gitu, Mas Safa. Oke. Ini pertanyaannya agak teknis sih, tapi kayaknya penting karena tadi disinggung tentang shadow ban. Ini Mbak Ruli ada dari Mbak Renata. Mau nanya soal shadow ban. Jadi dia punya akun sehari posting 3 feed. Misal saya pakai hashtag di feed pertama, lokasi kuliner Depok, kuliner Jabodetabek. Itu harus selanjutnya juga itu bisa kena shadow ban nggak? Kalau beda, kalau di hari yang sama menggunakan hashtag yang berbeda itu nggak kena shadow ban. Sehari posting 3 dengan hashtag hashtagnya kuliner Depok sama kuliner Jabodetabek, itu kan udah beda, nggak masalah. Pokoknya misalkan dalam satu hari posting 3 feed, ya, postingan pertama ada kuliner Depok, postingan kedua ada kuliner Depok, postingan ketiga ada kuliner Depok. Nah ini yang nggak boleh gitu. Tapi kalau beda, kalau postingan 1 kuliner Depok, postingan 2 kuliner Jabodetabek, postingan 3 kuliner Jakarta gitu, itu kan beda, itu nggak apa-apa. Pokoknya jangan gunakan hashtag yang sama di setiap postingan dalam waktu 24 jam sih sebenarnya, karena setelah 24 jam itu boleh menggunakan hashtag itu lagi gitu. Oke, ya, lanjut ya. Mbak, kasih contoh dong, Mbak. Jualan IG jualan bukan motivator. IG jualan bukan motivator. Contoh IG jualan. Iya. Akunnya apa? Contoh IG jualan. Oh, contoh akun jualan sebenarnya yang tadi, akun-akun yang saya kasih contoh. Cuman sekarang itu memang udah ganti ya. Maksudnya udah optimasi bionya persis kayak tadi. Gitu. Karena saya udah nggak main akun jualan, soalnya saya mainnya di akun branding ya, karena membranding sebagai pebisnis, walaupun saya tetap jualan tapi jualannya dengan mengangkat branding gitu. Maaf ya, ada paket. Oh iya, oke. Ya, emang kalau di rumah ini kerja ada paket datang harus dijawab dulu. Mbak Ruli, jika kita punya berapa produk pemasaran di IG-nya, lebih efektif mana? Satu akun satu produk atau satu akun untuk semua produk, Mbak? Akun satu produk, kalau memang kategorinya beda. Tapi kalau kategorinya sama, boleh di satu akun semua produk.
kuncinya adalah di kategori yang sama. Oke, ya. Suara Mbak Ruli kecil ya? Apa di saya ya? Oke. Oke, Mbak Ruli nanya gimana membuat target audience? Ada tuh pertanyaannya Oh, banyak. kecil. Oke. Mbak Ya. Ruli nanya nih, ada 4 pertanyaan nih. Gimana cara membuat target audience? Gimana menentukan konten? Ini banyak nih, borong nih pertanyaannya nih ya. Membuat target audience, menentukan konten, mengkonversi, ini mah semuanya aja Mas. Ya. Kesalahan terbesar apa yang harus ini kayaknya materi tadi nggak disimak ini kayaknya nih ya. Bisa skip aja nih. Berarti jawabannya oke. Terus Jawabannya berarti materi tinggal tadi, tonton Mas, siaran ya. ulangnya aja ya, Mas. Oke. Iya, berarti tidak melihat materi nih Mas dari tadi ya. Ya, oke, saya udah. Ya, ini oke nih. Gimana menarik dan meyakinkan trust calon customer di IG? Saat ini banyak banget penipuan oil shop di IG. Gitu ya. Gimana ya Mbak supaya lebih trust gitu Mbak? Oke. Selain dari ini ya, kita harus sharing testimoni. Kita juga misalnya sharing pada saat kita lagi packing misalnya, atau lagi unboxing, atau lagi ngecek barang gitu. Itu juga teman-teman bisa, nah ini bisa diarahkan ke WA ya, yang bagi yang memang order lewat WA tadi, kasih aja garansi ya, supaya mereka lebih percaya. Garansi aja 30 hari barang nggak diterima, kita garansi 50% atau bahkan 100% uang kembali. Itu cara yang sejauh ini masih powerful, karena benar makin kesini makin banyak penipuan. Jadi kita sebagai seller, sebagai pebisnis harus punya value apa nih yang bisa kasih ke mereka supaya mereka percaya ke kita, dan nggak cuma beli sesekali aja tapi terus gitu. Jadi kasih garansi aja gitu. Oke. Dari Mbak Selva, aman nggak sih Mbak kalau satu handphone itu banyak akun? Ya. Satu Nanti handphone banyak bermasalah nggak kalau kita akun. jalanin? Ya. Oh, satu handphone banyak akun sebenarnya nggak masalah, karena di satu aplikasi Instagram aja udah 5 akun. Di satu aplikasi Instagram bisa sampai 5 akun Instagram gitu. Jadi nggak masalah selama memang nggak cloning banyak-banyak ya. Pakai aja defaultnya dari Instagram 5 itu masih aman. Oke, ini dari Mbak Yeni. Boleh nggak kita Gitu. mengulang-ulang posting foto produk kita? Mengulang-ulang posting foto produk. Sebenarnya kalau mengulang, kalau foto produk itu kan kadang produknya bisa sama, tapi kan di fotonya banyak angle ya. Tapi kalau dengan foto yang sama, jangan mepet harinya, karena apa ya, selain bikin bosen followers, bikin market kita, karena kok gambarnya itu lagi itu bisa apa ya, turun gitu engagementnya. Jadi usahakan beda. Oke. Halo Mbak Ruli. Ya. Oke, Ya. Mbak Ruli, Ya, kalau Mas, kita bayar delay jasa orang buat makeup Instagram kita, jasa ya, itu gimana ya Mbak? Bagus atau enggak? Bagus atau enggak, sebenarnya cari yang jasanya memang bagus dalam arti bertanggung jawab ya, karena banyak juga jasa ikan gitu. Jadi untuk bagus dan enggaknya bagus, karena itu ngebantu kita yang enggak kreatif, kita yang waktu, itu bagus. Cuman jangan, kalau bisa posting tetap dari kita. Mereka cuman bikin ininya aja, bikin gambar kontennya aja, tapi untuk caption, untuk hashtag itu usahakan tetap dari kita, karena kita sendiri nih yang tahu nih sama produk kita sendiri yang tahu dengan daleman dari punya di Instagram gitu. Jadi efektifnya posting sendiri untuk konten, silahkan boleh pakai jasa gitu. Oke, ini pertanyaannya spesifik ya. Bisnis furniture Jati cocok nggak Mbak masuk Instagram?
Dan apa yang dilakukan kalau penjualan lagi turun ya? Bisnis furniture, spesifik produk yang kurang masuk sih kalau di Instagram. Ini mungkin lebih ke di Instagram memang nggak cocok, cuman lebih ke jual beli ke marketplace Facebook mungkin lebih masuk. Kalau Instagram nggak cocok, agak susah. Target marketnya ini Mas beda. Oke, dari Mas Oscar. Mbak, gimana buat verify account? Pada pengen banget punya verify account ya. Oh, iya. Kayak selebgram gitu ya. Sebenarnya memang benefit dari dia itu untuk meminimalisir hacker ya. Jadi rata-rata akun yang udah verified itu memang ketika dihack bisa balik lah gitu. Cuman untuk syaratnya sendiri saya kurang paham, tapi terakhir saya ditawarin jasanya itu mahal banget, 85 juta. Jadi nggak usah dulu lah. Toh nanti kalau misalnya kita aktif ya, kita banyak interaksi, engagement-nya bagus, nanti juga dan otomatis memang udah yang banyak ya, nanti juga verified sendiri kok gitu. Cuman ya butuh kerja keras. Tapi kalau mau pakai jasa harganya 85 juta saya terakhir ditawarin. Berapa Mbak harganya? 85 juta. Oh, jasa apa itu? Jasa verified, jasa centang jasa biru. Verified. Oh, iya. Iya. Silakan teman-teman kalau nggak edit sendiri ya, ambil foto dia edit sendiri. Juga bisa ya. Oke, ini Mbak Novita. Anyway, kita tinggal berapa menit lagi, jadi saya kayaknya akan pilih berapa pertanyaan aja Mbak Ruli ya. Oke. Kasih buat bikin gambar postingan di IG apa ya Mbak? Apa biasanya? Oh, oke. Saya biasa pakai Canva. Itu semua tadi yang mungkin teman-teman ada yang udah lihat postingan di Instagram saya, itu semua pakai Canva. Canva dari HP. Dan pakai yang gratis, belum pakai yang pro. Udah itu pakai manfaatin aja yang di situ. Gitu. Lebih mudah. Mbak mau nanya, cara unfollow masih oke nggak sih Mbak? Oke, pertanyaan bagus. Tadi aku kelewat nih. Oke, unfollow sejauh ini saat ini di tahun 2020 khususnya berlaku. Ya, semuanya fokusnya ada di konten, fokusnya ada di posting. Ya, unfollow udah nggak begitu berlaku, makanya tools Instagram sekarang udah pelan-pelan udah mulai hilang ya. Karena kan tools Instagram itu fokusnya adalah unfollow, auto like ya gitu. Sekarang fokusnya adalah ke konten, ke postingan, ke interaksi, ke konsisten. Udah sih itu aja Mas Tata. Jadi udah udah aktif dulu soalnya. Karena itu tadi sih makin ke sini algoritma Instagram berubah-berubah. Jadi yang nggak akan berubah adalah rajin posting, konsisten ya, interaksi itu sih. Itu yang bisa dipakai sampai kapanpun. Keren ya. Terakhir dari Mas Abdul, mana yang lebih efektif? Posting produk dan deskripsi dibuat di gambar atau di deskripsi? Jadi di gambar deskripsinya atau di deskripsinya, mana yang lebih powerful, Mbak? Oke. Di gambar bagus, tapi jangan kepenuhan sama keterangan. Jangan sampai merusak gambar produk utamanya. Ya, keterangannya singkat aja. Ya, kalau mau digambar keterangan yang singkat aja, jangan sampai merusak gambar produknya gitu. Kalau mau panjang di caption. Gitu. Oke, sip. Saya rasa udah semua kita tutup aja pertanyaannya Mbak Ruli. Terima kasih Mbak Ruli. Mungkin ada hal terakhir yang mau disampaikan ke teman-teman, boleh? Sebelum kita foto bareng. Apa ya? Dari saya sih selalu ini aja Mas Hatta, apa yang udah teman-teman pelajari, apa yang udah teman-teman catat ya, apa yang udah teman-teman terima gitu ya, langsung dipraktekkan ya, nggak usah nanti-nanti, jadi mulai aja dari yang paling mudah supaya bisa dilakukan sekarang juga.
Itu Oke. aja. Sederhana tapi dahsyat ya. STD sederhana tapi dahsyat. Terima kasih Mbak Ruli. Terima kasih banyak ya, kita berikan applause dong buat Mbak Ruli dong teman-teman ya. Applause.